ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom sahabat Morning Grace, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua di dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang hidup, yang sangat mengasihi kami dan mengajak kami terus Tuhan untuk memperbaiki diri kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur, amin. Kita akan bersama-sama menghayati melalui tema menghidupi iman di tengah dunia. Terambil dari Matius 22 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Ya saudara terkasih, ini adalah perikop yang muncul dari pertanyaan menjebak yang diajukan oleh seorang Farisi dan orang-orang Herodian kepada Yesus. Mereka menanyakan apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Mereka membawa mata uang dinar dan Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapakah ini? Ketika mereka menjawab gambar Kaisar, Yesus menutup dengan pernyataan terkenal. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara terkasih, orang Farisi dan orang Herodian punya kepentingan politik yang berbeda. Bahkan ada kalanya mereka juga saling bermusuhan, tetapi mereka bekerja sama untuk menjebak Yesus. Dunia pun sering juga coba memaksa kita memilih kubu politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, seolah iman harus tunduk pada kepentingan dunia. Namun Tuhan Yesus tidak memilih salah satu kubu. Ia tidak membenarkan mana yang paling benar, mana yang paling salah. Ia menegaskan bahwa orang percaya hidup di dunia, tetapi tidak boleh dikendalikan oleh dunia. Kita boleh terlibat sebagai warga negara yang baik, tetapi iman kita tidak boleh ditentukan oleh kepentingan politik, sosial, atau tekanan-tekanan lainnya. Ya, saudara terkasih, Yesus bertanya tentang gambar dan koin. Koin itu bergambar Kaisar, maka wajar-wajar saja kembali kepada Kaisar. Tetapi bagaimana dengan manusia? Kita memiliki gambar dan rupa Allah. Kalau kita mengingat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, maka Yesus juga mengatakan jika koin harus diberikan kepada Kaisar karena gambarnya, maka hidup kita harus diberikan kepada Allah karena gambarnya kepada kita. Dan ini adalah sebuah pertanyaan untuk refleksi kita semua. Apakah hidup kita saat ini, selama ini, sudah kembali kepada Allah yang menciptakan kita menurut gambarnya? Dan apakah keputusan-keputusan yang kita selama ini cerminkan bahwa adanya saya adalah milik Allah? Ya saudara terkasih, melihat dari situasi tersebut, sebenarnya Tuhan Yesus juga tidak anti pemerintah, tetapi juga tidak tunduk secara buta. Sikap Yesus memberi sebuah keseimbangan, di mana kita taat pada aturan, kita membayar pajak, kita menjalankan kewajiban sosial. Tetapi ada satu hal, yaitu nilai kerajaan Allah, kejujuran, keadilan, kasih, kekudusan itu hendaknya juga tetap memimpin hidup kita. Dunia bisa meminta uang ke kita, bisa meminta waktu maupun tenaga kita, tetapi hanya Tuhan Allah yang berhak atas kesetiaan, penyembahan, dan hati kita. Ya saudara terkasih, kita semua mungkin punya dompet. Ya, bayangkan sebuah dompet, di dalamnya mungkin ada uang, ada kartu identitas, ada kartu ATM, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang ada sebuah keanggotaan tertentu. Semua itu menunjukkan kepada kita semua bahwa kita semua adalah orang-orang yang terhubung dengan berbagai institusi di dunia ini.
Tetapi kalau ada kartu identitas rohani, apakah di sana tertulis bahwa kita adalah milik Allah, di mana hidup kita dipersembahkan kepada Allah, atau justru dipenuhi dengan tanda-tanda bahwa kita lebih terikat pada dunia daripada kepada Tuhan. Tuhan Yesus ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa di dunia ini kita punya banyak sekali kewajiban-kewajiban, tetapi jangan lupa pada siapa pemilik kita. Matius 22 ayat 22 mencatat bahwa mereka takjub dan meninggalkan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya menjawab pertanyaan, ia bahkan menembus hati manusia sampai ke kedalamannya. Bahkan motivasi-motivasinya. Kiranya kita pun semua belajar bahwa menjalani kewajiban di dunia dengan tanggung jawab. Kita juga perlu menjaga hati kita hanya untuk tetap milik Tuhan. Mengembalikan hidup juga kepada kita, pada waktu kita, dan keputusan-keputusan kita kepada Tuhan yang menciptakan kita seturut dengan gambarnya. Sebab yang bergambar kaisar kembali kepada kaisar, tetapi yang bergambar Allah, yaitu hidup kita, harus kembali kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersama-sama belajar bahwa hidup kami, setiap hal yang boleh kami lakukan adalah milik Tuhan. Hendaknya hidup kami seperti halnya koin yang bergambar kaisar kembali kepada kaisar. Kami juga mau hidup kami bergambar Tuhan, yang boleh menggambarkan tindakan-tindakan Tuhan, nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga hidup kami Tuhan boleh terus sejalan dengan Tuhan, dengan tujuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
aku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah